Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Safira, perwakilan dari kelompok 3. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai laparotomi dan fiksasi fetus. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok saya. Nah, yang pertama ada Anissa Widiasari. Saya sendiri Anissa Safira. Selanjutnya ada Dean Pratama, Haniah Nabila, Muhammad Gifari, Ranti Wulandari, Yesi Haria, dan Yulia Permatasari. Nah, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Gifari. Baiklah, di sini saya Gifari akan memaparkan hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai laparotomi. Pertama yaitu definisi dari laparotomi. Apa sih itu laparotomi? Nah, laparotomi merupakan suatu potongan pada dinding abdomen dan yang telah didiagnosa oleh dokter dan dinyatakan dalam status atau catatan medik pasien. Nah, menurut Gito Wiono 2010, laparotomi adalah suatu potongan pada dinding abdomen seperti caesarean section sampai membuka selaput perut. Nah, beda laparotomi itu merupakan tindakan operasi pada daerah abdomen. Bedah laparotomi merupakan teknik sayatan yang dilakukan pada daerah abdomen yang dapat dilakukan pada beda digestif dan kandungan. Selanjutnya yaitu tujuan laparotomi. Apa sih tujuan dari laparotomi ini? Nah, prosedur ini atau laparotomi ini dapat direkomendasikan atau digunakan pada pasien yang mengalami nyeri abdomen yang tidak diketahui penyebab atau pasien yang mengalami trauma abdomen. Nah, laparotomi eksplorasi digunakan untuk mengetahui sumber dari nyeri atau akibat trauma dan perbaikan bila diindikasi. Itu menurut Smeltzer 2014. Selanjutnya yaitu indikasi. Ada beberapa indikasi dari laparotomi ini, yaitu trauma abdomen, di mana trauma abdomen ini didefinisikan sebagai kerusakan terhadap struktur yang terletak di antara diafragma dan pelvis yang diakibatkan oleh luka tumpul atau luka menusuk. Itu menurut Ignativikus dan Workman 2006. Nah, trauma abdomen ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu trauma tembus dan trauma tumpul. Di mana trauma tembus ini yaitu trauma perut dengan penetrasi ke dalam rongga peritoneum yang disebabkan oleh luka tusuk, luka tembak. Selanjutnya trauma tumpul. Trauma tumpul ini merupakan trauma perut tanpa penetrasi ke dalam rongga peritoneum yang dapat disebabkan oleh pukulan, benturan, ledakan, deselerasi, kompresi, atau sabuk pengaman. Indikasi selanjutnya yaitu peritonitis, di mana peritonitis ini adalah inflamasi peritoneum, lapisan membran serosa, rongga abdomen, yang diklasifikasikan atas primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya indikasinya yaitu sumbatan pada usus halus yang besar atau disebut obstruksi, di mana obstruksi usus dapat didefinisikan sebagai gangguan apapun penyebabnya aliran normal isi usus sepanjang saluran usus. Selanjutnya yaitu appendicitis yang mengacu pada renang appendix, di mana suatu tambahan seperti kantong yang tak berfungsi terletak pada bagian inferior dan sekung. Penyebab yang paling umum dari appendicitis adalah obstruksi lumen oleh feses yang akhirnya merusak suplai aliran darah yang mengikis mukosa dan menyebabkan inflamasi. Nah, selanjutnya yaitu penata laksanaan atau jenis-jenis tindakan, di mana ada 4 cara insisi pembedahan yang dilakukan menurut Yannikris, yaitu pertama midline incision, di mana metode insisi ini yang paling sering digunakan karena sedikit pendarahan, eksplorasi dapat lebih luas, cepat dibuka dan ditutup, serta tidak memotong ligamen atau saraf. Kemudian kerugian dari metode ini adalah terjadinya hernia cicatrialis. Nah, indikasinya pada eksplorasi gester, pankreas, hepar, dan lin, serta di bawah umbilikus untuk mengeksplorasi ginekologis, rektosigmoid, dan organ dalam pelvis. Kemudian yang kedua yaitu paramedian. Paramedian yaitu sedikit ke tepi dari garis tengah, yaitu kurang lebih 2,5 cm dan panjang 12,5 cm, dan terbagi menjadi dua, yaitu paramedian kanan dan paramedian kiri.
Nah, indikasi pada jenis operasi lambung, eksplorasi pankreas, organ pelvis. Kemudian usus bagian bawah serta splenektomi. Para median session memiliki keuntungan antara lain yaitu merupakan insisi atau anatomi fisiologis yang tidak memotong ligamen dan saraf, dan insisi mudah diperluas ke arah atas atau ke bawah. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu insisi transverse upper abdomen incision, yaitu insisi di bagian atas, misalnya pembedahan cholecystotomy dan splenektomi. Yang keempat yaitu insisi transverse lower abdomen incision, yaitu insisi melintang di bagian bawah kurang lebih 4 cm di atas anterior spinal iliaca, dilakukan pada operasi appendektomi. Selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang, di mana pemeriksaan penunjang itu menurut Wong 2009 itu ada beberapa, yaitu pemeriksaan rektum. Itu dilihat dengan adanya darah yang menunjukkan kelainan pada usus besar, kuldosentesis yang kemungkinan adanya darah pada lambung, dan kateterisasi yang menandakan adanya darah menunjukkan adanya lesi pada saluran kencing. Selanjutnya pada laboratorium itu dilakukan pemeriksaan penunjang seperti hemoglobin, hematokrit, leukosit, dan analisis urin. Kemudian pada radiologik itu bila diindikasi untuk melakukan laparotomi. Kemudian IVP atau sistogram itu dilakukan hanya bila ada kecurigaan pada trauma saluran kencing. Selanjutnya itu pemeriksaan penunjang yaitu parasentesis perut, di mana tindakan ini dilakukan pada trauma tumpul perut yang diragukan adanya kelainan dalam rongga perut atau trauma tumpul perut yang disertai trauma kepala yang berat. Dilakukan dengan menggunakan jarum fungsi nomor 18120 yang ditusukkan melalui dinding perut di daerah kuadran bawah atau di garis tengah di bawah pusat dengan mengkosongkan buli-buli terlebih dahulu. Dan pemeriksaan penunjang selanjutnya yaitu lava seperitoneal, di mana fungsi atau aspirasi atau bilasan rongga perut dengan memasukkan cairan garam fisiologis melalui kanula yang dimasukkan ke dalam rongga peritoneum. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke materi komplikasi dari laparotomi. Nah, komplikasi yang sering kali ditemukan pada pasien laparotomi ini berupa ventilasi paru tidak adekuat, gangguan kardiovaskular seperti hipertensi dan lain-lain. Namun ada juga komplikasi lain seperti tromboflebitis. Nah, tromboflebitis ini biasanya timbul 7-14 hari atau 1-2 minggu setelah operasi. Selanjutnya ada infeksi luka. Nah, ini biasanya sering muncul pada 36-46 jam setelah dioperasi. Nah, selanjutnya komplikasi lain yaitu eviscerasi. Selanjutnya teknik operasi laparotomi appendektomi dan teknik operasi laparoskopi appendektomi. Nah, tindakan laparotomi appendektomi merupakan tindakan konvensional dengan membuka dinding abdomen di area perut. Nah, tindakan ini bertujuan untuk melihat apakah ada komplikasi pada jaringan appendix maupun di sekitar appendixnya. Nah, tindakan ini dilakukan dengan membuang appendix yang terinfeksi melalui suatu insisi di regio kanan bawah perut dengan lebar insisi sebesar 2-3 inci. Nah, setelah menemukan appendix yang terinfeksi itu, nanti appendix ini lalu dipotong dan dikeluarkan dari perut. Nah, tindakan ini sendiri memiliki kelebihan tersendiri, yaitu dapat mengurangi ketidaknyamanan si pasien jika menggunakan metode open appendectomy. Selain itu, appendectomy tidak perlu lagi membedah perut si pasien, cukup dengan memasukkan laparoskop atau trokar pada pipa kecil yang dipasang melalui umbilikus dan dipantau melalui layar monitor nantinya. Nah, nanti dua trokar atau
laparoskopi ini akan melakukan pemotongan dari appendixnya. Fiksasi dan fetus. Nah, fiksasi dan fetus ini ada dua aspek yang dapat diamati pada fetus secara morfologi, yakni kelainan pada bagian dalam tubuh atau visceral dan kelainan pada pertulangan atau disebut juga dengan skeletal. Nah, sebelum mengamati visceral dan skeletal ini, fetus harus difiksasi atau direndam dalam larutan fiksasi terlebih dahulu. Nah, lalu larutan yang sering dipakai untuk fiksasi yaitu larutan bowin untuk pemeriksaan visceral dan larutan alizarin untuk pemeriksaan skeletal. Untuk pengerjaan secara umumnya, fetus yang sudah mati dan telah diamati kelainan yang ada direndam dalam larutan fiksatif tadi. Misalnya satu induk ada 10 ekor fetus. Nah, 5 direndam dalam larutan bowin dan 5-nya lagi direndam dalam larutan alizarin. Nah, perendaman dalam larutan bowin berlangsung selama 14 hari sampai diperoleh fetus yang kenyal seperti tahu dan mudah disayat. Nah, sedangkan untuk perendaman dalam larutan alizarin berlangsung selama 3 hari yang nantinya akan menghasilkan fetus dengan jaringan yang transparan, sementara semua pertulangan itu berwarna merah. Nah, nanti semua kelainan akan terlihat dengan bantuan kaca pembesar. Selanjutnya kita bahas mengenai cara pengerjaan untuk mengamati visceral. Nah, untuk mengamati ini, visceral seperti langit-langit bercelah. Dapat dilakukan penyayatan pada fetus yang sudah direndam dengan larutan bowin. Pada bagian mulut dimasukkan pisau yang tajam dan disayat ke arah belakang hingga terputus. Nah, jika dijumpai langit-langit mulut yang terbuka, artinya menunjukkan cacat pep palet. Nah, jika tertutup berarti hal tersebut normal. Selanjutnya untuk skeletal. Nah, untuk kelainan skeletal dapat dilihat kelainan pertulangan pada fetus. Pertulangan dimulai dari tengkorak kepala dan dapat diamati sampai pertulangan ke ekor atau kaudal. Nah, kelainan letak, jumlah, dan bentuknya yang berbeda dengan bentuk pada hewan kontrol dapat dianggap sebagai bentuk kecacatan. Nah, hal ini merupakan pengamatan yang tergolong sulit dilakukan terhadap skeletal. Hal ini disebabkan karena spesimen dalam alizarin sangat rentan terhadap benda keras ketika diambil untuk dipindahkan ke tempat pengamatan. Nah, untuk itu perlu ketelitian dan kehati-hatian yang tinggi dalam mengambilnya. Jika rusak saat pemindahan atau pengambilannya akan meragukan hasil pengamatan karena terlihat seperti kecacatan.